Hello bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakan. Dan kali ini kita langsung membahas sesuatu yang spesial. Ini adalah Jordan Jayson Tatum 1 ataupun Jordan JT 1. Kenapa spesial? Karena ini adalah Jordan paling ringan saat ini. Dan jika Anda fans berat Boston Celtics, tentu tidak ingin ketinggalan signature shoes perdananya Jayson Tatum. Oke, karena sekarang belum rilis sepatu ini, ada baiknya Anda mengetahui keunggulan dan kekurangannya terlebih dahulu sebelum membelinya. Saksikan video ini sampai selesai. Jayson Tatum adalah pemain Boston Celtics yang baru saja dinobatkan sebagai MVP dalam ajang All-Star Game. Ia tampil superior sepanjang musim ini dan berhasil memperkenalkan sepatu perdananya dari Jordan Brand. Sebagai atlet Jordan, sepatu Jayson Tatum berada di atas level milik Doncic dan Zion dan sedikit di bawah seri Westbrook terbaru. Mari kita lihat dari detailnya dulu. Dimulai dari box, Anda akan melihat inisial JT, kemudian tanda tangan, dan tentunya logo Jamen di bubuhan box serta kertas. Lalu untuk sepatunya, terdapat logo di lidah bagian luar, nama anak di lidah bagian dalam, angka 0 di bagian tumit, tanda tangan, dan logo Jamen. Sementara di bagian samping dan bawah, ada beberapa identitas yang cukup menarik. Saat video ini ditayangkan, JT1 belum rilis di Indonesia dan bagi yang tertarik ada beberapa warna yang perlu Anda tunggu. Untuk model review kali ini, kami mendapatkan JT1 yang sudah mengusung outsole XDR. Namun rasanya tidak terlalu berpengaruh karena traksi dengan solid rubbernya hanya terdapat 2 bilah di depan. Sementara di belakang tetap menggunakan foam yang mudah terkikis. Sebelum memakainya, bahkan kami bisa merusak traksinya dengan mudah menggunakan jari. Kemudian berbicara performanya, kami rasa tidak ada masalah jika Anda mainkan di lapangan indoor kayu yang bersih. Pengereman ke depan dan ke samping begitu pakem. Lalu untuk diajak berlarian, sepatu ini juga sangat menyenangkan. Selain ringan, ia punya fleksibilitas yang baik dan dipermudah dengan outsole-nya yang melengkung. Lantas kami rasa kekurangan utamanya ialah soal keawetan. Ini sepatu yang manja dan harus benar-benar memilih lapangan yang bagus untuk memainkannya. Selain traksinya mudah rusak, ia juga gampang mengangkut debu. Jika Anda mainkan di lapangan yang kotor, tidak perlu waktu lama untuk kotoran menghinggapi traksi Tatum. Nah, uniknya meski menggunakan busa seperti Curry atau Jimmy Butler, traksi sepatu ini tetap bisa berdecit, terutama ketika bagian depan menggesek lantai. Namun memang bunyinya tidak sekencang sepatu Luka Doncic. Nilai 7,8 untuk traksi. Tatum merupakan pemain yang lebih sering menggunakan kaki bagian depan ketika bermain. Oleh karena itu, sepatunya disesuaikan dengan gaya sang pemain. Secara keseluruhan, penerapan bantalan di sepatu ini bukanlah sesuatu yang spesial. Ada injected pylon yang empuk dan punya impact protection yang bagus di belakang. Sangat menyenangkan ketika mendarat menggunakan bagian tersebut. Apalagi area belakang lebih tebal dibanding depan dan insole yang tertanam juga sangat empuk. Sementara di depan terdapat zoom unit yang cukup tipis. Menariknya meski tipis, ia punya daya memantul yang tinggi.
Penerapan ini tetap menghadirkan rasa lapangan dengan baik sehingga akan memudahkan pemain yang suka gocek-gocek di lapangan. Tapi gerakannya tidak bisa terlalu ekstrim mengingat sepatu tergolong minim outrigger. Lalu ada hal yang membuat kami ragu sepatu ini dapat digunakan oleh pemain berbobot besar. Ada ruang menggantung di antara bahan atas dengan outsole. Seiring penggunaan, kami rasa area tersebut tidak akan kuat menahan bobot dan bisa saja amblas. Apalagi jika kita perhatikan, plastik penahannya juga tergolong tipis dan sepertinya ringkih. Jika Anda hanya punya jatah satu sepatu untuk digunakan di segala jenis lapangan, jangan beli sepatu ini. Nilai 8,5 untuk bantalan. Yap, buat yang tertarik membeli sepatu ini, karakternya cukup ramping sehingga buat Anda yang kakinya lebar, saya sarankan untuk upsize sedikit. Sementara buat yang kakinya ramping, Anda sepertinya bisa memilih true to size karena dia walaupun ramping, di bagian depannya itu tentu ada ruang sisa yang lumayan banyak. Desain sepatu ini menarik dan tampilannya memungkinkan ia bisa digunakan untuk berpergian. Sebagai sepatu modern, JT1 dipersenjatai dengan bahan mesh bertumpuk pada bagian depan, kemudian kulit sintetis di bagian belakang, dan list kulit menjulur dari depan hingga ke belakang. Menyenangkan sekali berlama-lama di dalam sepatu ini. Meski agak sempit, tapi tidak terasa gerah berkat banyaknya ventilasi. Mesh di depan juga kuat, meskipun terlihat berongga, dan itu juga berlanjut ke lidah bagian bawah yang dipenuhi banyak lubang ventilasi. Untuk lidah bagian atas, sayangnya tidak memiliki padding yang tebal, namun tetap terasa nyaman karena lumayan lebar sehingga mampu membungkus kaki dengan baik. Lalu talinya juga tergolong premium, lebar dan kesat. Berlanjut ke bagian pergelangan, Tatum 1 punya padding yang tebal dan mengerucut di bagian bawah, terasa nyaman dan kuat menjaga kaki. Berkat tampilan dan ornamen menarik yang ada di sepatu ini, kami merasa bahan atas jauh lebih baik dibanding milik Doncic. Apalagi ia nyaris tanpa break-in, tidak seperti Luka 1 yang kaku di awal penggunaan. Nilai 9,3 untuk bahan atas. Jika bobot Anda tidak terlalu berat, maka kami pastikan Anda akan aman bermain cepat menggunakan sepatu ini. Bagian depan mampu menjaga kaki tidak mudah bergerak. Meski Anda sering bermanuver, namun performa bahan depan dapat diandalkan. Apalagi terdapat bahan kulit yang memagari area tersebut, jadi tidak mampu melentur berlebihan. Sementara di tengah, plat plastik mirip dengan Eclipse plate yang ada di Jordan Series dapat menjaga keseimbangan dengan baik. Ketika Anda melompat tinggi, sepatu ini terasa mampu menapak sempurna dengan mudah. Apalagi karena impact protectionnya yang bagus, bakal semakin aman. Berlanjut ke bagian pergelangan, kami rasa Anda perlu mengikat tali dengan kencang agar kaki terbungkus dengan kuat. Jika kurang kuat, maksimalkan ikatan tali hingga lubang paling belakang. Oh iya, saat ini kami sudah mencobanya sebanyak 3 kali dan tidak ada gejala slip tumit yang kami rasakan sedikit pun. Penerapan padding dan rumah tumit di area pergelangan terasa sempurna. Ditambah heel counter yang kokoh hingga atas, sepatu ini cocok untuk forward dengan gaya main eksplosif. Nilai 9 untuk kuncian.
Oke, kesimpulannya buat saya pemain kecil yang mengandalkan kecepatan, sepatu ini nyaman banget. Dia ringan, kemudian dia empuk sejak awal penggunaan. Lalu buat Anda misalnya seorang forward yang suka lompat-lompatan, Anda juga bisa ngedang, menggunakan sepatu ini sangat memudahkan. Dia bouncy di bagian depannya dan ketika Anda mendarat juga impact protectionnya bagus banget. Tapi buat Anda seorang big man, mungkin berat Anda di atas 100 kg, saya tidak rekomendasikan Anda membeli sepatu ini karena masalah utama dari JT1 ini adalah di durability-nya. Ini bukan sepatu yang kuat untuk penggunaan lama, terutama ketika Anda ingin bermain di lapangan outdoor. Walaupun sudah XDR, dia traksinya mudah sekali terkikis. Kemudian di bagian sampingnya ini, kalau Anda bobotnya berat, saya prediksi juga umur pakai plastiknya ini tidak akan panjang. Oke, secara keseluruhan nilai JT1 dari kami adalah 8,8 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.